Namaste, India. I'm very excited about MotoGP coming to India and I can't wait to see you all at the Boot International Circuit on your Yamaha machine. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate, suppressing all this talent. We found a way to go to change, become an advocate. We're taking control of your life, we're in a battle. And you think you have a dream, then act on it, get after it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP Kang Mas. Update buat sampean semuanya tentang MotoGP Boot India, yang ternyata para pembalap MotoGP dilaporkan saat ini sedang keleleran, Cak. Ini gila, Kang Mas. IWP juga nggak nyangka ya. Kita sudah update kemarin dan IWP pantau terus, ternyata mengenai visa, dan visa ini masih menjadi masalah utama. Kemarin kan kita lihat bagaimana mafia India yang banyak sekali mencari keuntungan dengan harga luar biasa, dan ternyata bahkan sekarang pun promotornya, bahkan pemerintahnya juga dikatakan gagal. Sebab kenapa? Visa, Cak. Visa para tim dan juga para pembalap saat ini justru menjadi kendala karena nggak semuanya dapat visa, dan saat ini masih banyak sekali para kru dan tim yang keleleran bahasanya, Cak. Jadi mereka menunggu pesawat, soalnya ada kebijakan dari India. Jika mereka tidak memiliki visa, maka tidak akan bisa terbang ke India. Itulah kenapa saat ini banyak sekali penerbangan dari para tim dan kru yang akan ke India delay, dan pada akhirnya bahkan tiketnya pun dipospon lagi gara-gara e-visanya belum keluar. Tapi good news buat Ducati dan juga Aprilia, ternyata mereka lolos, semuanya under control. Mereka sudah tiba di India dan juga Aprilia sudah tiba ke India, tapi beberapa dari tim seperti HRC dikabarkan juga mereka bermasalah, dan ini menjadi salah satu kondisi yang sangat carut marut, Cak. Informasinya demikian, carut marut, dan ternyata pemerintah India dan juga perwakilannya, promotornya maksudnya, memberikan pernyataan lengkap bagaimana kondisi di India saat ini, bagaimana mereka mempersiapkan segalanya yang ternyata di luar kontrolnya, Cak. Soalnya itu tadi, visa ini kan berkaitan dengan pemerintah. Jadi dari 1.500 visa yang disiapkan, ternyata masih ratusan yang belum dirilis oleh mereka, sehingga para tim dan juga pembalap MotoGP saat ini dikhawatirkan akan datang telat, dan bisa saja seandainya nanti pada kondisi yang sangat sulit, maka bisa saja free practice hari Jumat ditiadakan dan langsung ke hari Sabtu. Beberapa tim termasuk skuad pabrikan Honda dan Marquez bahkan terpaksa harus menjadwal ulang penerbangan karena e-visa mereka masih diproses oleh pemerintah India, Cak. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa malam sebagai tanggapan atas kekacauan ini, Fair Street Sport yang menyelenggarakan event dengan dukungan dari pemerintah negara bagian Uttar Pradesh menyatakan pihaknya bekerja sama dengan pihak berwenang India untuk memastikan semua permohonan visa yang tersisa diproses secara cepat dan tepat. Pihaknya menyatakan keyakinan bahwa semua anggota tim akan tiba di India tepat waktu agar balapan sesuai jadwal. Jadi mereka meminta maaf atas apa yang terjadi, Cak. Berikut kata perwakilan dari promotor untuk event race MotoGP di Boot India. Kami telah mendapatkan informasi terbaru tentang masalah penundaan proses penerbitan visa saat ini. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami, namun kami telah bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara terbaik. Hampir 500 visa telah diselesaikan dan sejumlah besar visa akan segera diselesaikan. Tim Fair Street dan pemerintah melakukan segala kemungkinan untuk memastikan setiap pembalap, tim dan pejabat teknis MotoGP mendapatkan visa sedini mungkin dan secepat mungkin. Insiden ini jujur tidak terduga dan kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk segera mengatasinya. Kami memahami pentingnya mereka datang lebih awal, namun kami berharap semua orang untuk bersabar dan bekerja sama dengan kami dan tim. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah India, Kementerian Luar Negeri India, Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah UP atas dukungan dan koordinasi mereka yang berkelanjutan. Kami yakin bahwa semua visa yang tertunda akan diproses dan semua personel yang diperlukan untuk event MotoGP akan tiba di India tepat waktu dan aman. Harap dipahami bahwa ini bukan cerminan dedikasi dan kerja keras kami. Ini adalah kesalahan teknis yang tidak terduga dan merupakan bagian tak terpisahkan dari tantangan yang dihadapi selama acara perdana seperti ini. Yes, itu konfirmasi dari Fair Street, itu adalah promotor dari MotoGP ya untuk di Boot India. Jadi pada intinya, Cak, mereka mengakui adanya kesalahan, mereka mengakui bahwa
ada kesalahan teknis kita juga nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau kesalahan teknis ya kocak ya. Masalahnya kita tahu bahwa sebelumnya Formula One di 2011 dan juga 2013 juga banyak sekali kejadian yang membuat mereka pun akhirnya mundur, tidak lagi datang ke India. Tapi sekarang ternyata terjadi lagi pada event MotoGP. Sebentar Cak, ini kok kayaknya harus kita ganjel Cak. Nah, jadi terjadi lagi pada event MotoGP. Jadi ini konyol Kang Mas. Apapun itu Cak, kita berikan apresiasi kepada India yang berusaha keras saat ini, walaupun mungkin banyak pembalap keleleran, dan saat ini juga bahkan Marquez dikabarkan delay. Sesuatu hal yang luar biasa, suatu hal yang tidak pernah kita bayangkan bagaimana sekelas MotoGP bisa dipermainkan seperti itu. Nah Kang Mas ya, jadi memang sirkuit Busch ini berpotensi akan dimenangkan Ducati. Karena kenapa? IWW sudah share kesampaian bahwa sirkuit Busch ini memiliki karakter yang pasti cocok dengan Ducati. Karena kenapa? Banyak sekali braking area yang sangat keras, tapi juga banyak sekali lintasan yang mengumbar top speed. Jadi stride-nya panjang, stride-nya mencapai 1,2 km dengan estimasi motor Ducati diprediksi bisa tembus di angka 350 km per jam lebih ya, up ya maksudnya ya. Dan kita perhatikan Cak, di sini mungkin yang suffering pasti adalah motor-motor yang secara braking kurang stabil dan juga yang memiliki low traction. Jadi rear traction very low ya. Biasanya kan kita lihat dari Honda dan juga Yamaha pasti sepertinya akan kesulitan di sini. Tapi Yamaha kan improve ya Cak dibandingkan dengan sebelumnya, walaupun last race kemarin juga kurang, tapi kalau kita lihat bahwa Yamaha saat ini sedang berusaha keras untuk memperbaiki cornering speed-nya. Jadi kalau Yamaha mampu memperbaiki cornering speed, bisa saja mereka akan merasuk ke 10 besar. Tapi jika para tim Jepang gagal melakukan itu, sangat berpotensi mereka makin ketinggalan. Dan sepertinya nanti yang akan menguasai di sirkuit Busch ini adalah Ducati, KTM, dan juga Aprilia. Tentu saja nggak afdol jika IWP nggak membahas mengenai seperti apa sirkuitnya. Kita akan bongkar detailnya, simulasi race nanti. Dan ternyata ini adalah sebuah sirkuit yang up and downhill lah bahasanya. Nah, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, inilah sirkuit Busch India MotoGP. Seperti ini sirkuitnya Cak. Sama intip saja Kang Mas. Beda dengan kemarin, kali ini IWP akan mengajak sampean untuk melihat secara dekat simulasi sirkuit Busch India yang saat ini akan digelar pekan ini ya maksudnya ya. Dan memang Cak, kalau kita perhatikan informasi buat sampean bahwa sirkuit ini sebenarnya diracik oleh Hermann Tilke ya dari Jerman. Desainer sirkuit ini seperti Sepang Malaysia. Jadi mirip dengan Sepang Malaysia. Artinya yang meracik ya memang orang-orang yang sudah luar biasa berpengalaman meracik sebuah trek. Dan ternyata Cak, pada saat IWP perhatikan secara detail di sini, kita bisa pastikan bahwa untuk sirkuit Busch India ini tidak flat banget. Jadi nggak rata Kang Mas. Artinya treknya itu adalah up and downhill. Bisa kita perhatikan dari sini ya. Kita akan coba untuk melakukan sightseeing lap bahasanya Kang Mas ya. Informasi buat sampean untuk speednya di sini bukan speed MotoGP ya. Jadi artinya untuk motor MotoGP nanti bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tertera di gambar ini Cak. Track ini sangat bervariatif dan banyak sekali top speed yang bisa menggali power untuk motor itu sendiri. Pada saat start nanti, para pembalap MotoGP akan berlokasi di sini Cak. Ini adalah startnya dan arahnya ke sana. Jadi bisa kita lihat ketebalan dari gambar 3D-nya sini Cak. Jadi yang seperti ini artinya memang dia tidak nanjak, akan tetapi sedikit nanjak mungkin. Dan kita lihat di sini pada saat start pembalap langsung bisa ngeber motornya. Kemudian hard braking keras di bagian sini pada T1 dan kemudian ada yang namanya lengkungan. Jadi setelah itu ke kanan dan ke kiri langsung geber. Dan ternyata untuk yang sudut ini ya, untuk sudut ini ternyata pembalap harus benar-benar melakukan braking keras dan ternyata juga ini nanjak Cak. Jadi posisinya adalah nanjak. Jadi nggak flat, dia nanjak, kemudian baru turunan lagi. Jadi ini adalah downhill. Makanya yang ini Cak, yang paling menarik adalah di area sini. Karena untuk area sini adalah stride-nya yang sangat panjang mencapai 1,2 km. Jadi dipastikan semua motor yang memiliki power besar seperti Ducati, KTM, Aprilia pasti akan senang sekali mendapatkan sirkuit ini. Nah, kita perhatikan dari sini dulu ya. Jadi Cak, dari sini pembalap akan menggunakan gear 1, kira-kira demikian. Kemudian di sini nanjak, pembalap bisa menggunakan sampai gear 3 atau 4, lalu hard braking menggunakan gear 1, dan disinilah pembalap akan nge-push pole. Jadi pembalap bisa membuka gas secepatnya. Dan tentu saja karena akselerasi dan juga traksi dari Ducati adalah motor yang di atas rata-rata, IWP cukup percaya diri bahwa Ducati nanti akan bisa menorehkan kecepatan di angka 350 km per jam lebih. Ya kira-kira demikian. Karena kita lihat di sini setelah pembalap geber ya, buka gas, gear 1, 2, 3 itu turunan dia. Dari sini baru dia turun dan baru di pertengahan dari stride-nya
pembalap akan nanjak kembali. Dan pada saat nanjak atau uphill, maka pembalap harus melakukan braking keras dan oper gigi kembali. Dan diperkirakan pada saat masuk sini, pembalap bisa menggunakan gigi 2. Kira-kira demikian ya. Nah, dari sini pembalap akan downhill lagi. Jadi turun lagi, turun dan turun. Kemudian di sini pembalap bisa menggunakan gigi sampai dengan 4 kira-kira ya. Karena kecepatan MotoGP bisa saja ditorehkan di angka hampir 300 yang sini karena sangat cepat ya. MotoGP engine itu kan sangat cepat akselerasinya, dan kemudian pembalap di sini bisa menggunakan gigi 2. Gigi 2 ya, di modelnya flowing begitu. Ke kanan, ke kiri, kemudian ke kiri lagi, kemudian ke kanan dikit dan lurus kembali. Kemudian dipaksa lagi braking ke kanan dikit, lalu ke kiri lagi, dan di sini uphill lagi. Nah, uphill ini lengkungan, Cak. Dan braking point-nya di sini, braking point, dan dari perkiraan kita untuk MotoGP machine mungkin bisa dikembangkan di angka 290-an ya, kira-kira demikian. Dan di sini masuk lagi tikungan downshift sedikit, lalu pembalap bisa melengkung di sini, rebah parah ke sebelah kanan. Jadi ke kanan terus. Jadi ini uphill, dari sini turun lagi downhill. Nah, dari sini downhill, pembalap kemudian bisa membuka gas kembali, masuk gigi 3, 4, dan di sini sedikit lagi di braking, kemudian lagi ke kiri ya, dan kemudian pembalap dari sini ke kanan lagi dan ditantang untuk uphill lagi. Dan pada saat uphill maka pembalap bisa melihat bagaimana kondisi trek yang memang berbeda. Treknya ini kita perhatikan selalu ya, banyak sekali lengkungan dan juga downshift atau gear dikurangi dengan sangat signifikan. Kemudian pembalap dari sini ke kanan lagi, dia downhill lagi, turun. Baru setelah itu pembalap, nah ini last corner ini sedikit sempit. Last corner ini dari perkiraan bisa menggunakan gigi 1 atau 2. Dan tentu saja memang kita harus melihat dulu bagaimana free practice. Makanya kita hanya bisa mengira-ngira, tapi yang jelas prediksi pribadi motor MotoGP bisa menggunakan gigi 1 atau 2. Nah dari sini baru pembalap nge-push lagi, yes, tarik lagi. Nah kira-kira demikian ya, Cak. Sirkuit Butch India yang baru pertama kali akan menggelar MotoGP, walaupun banyak sekali kontroversi, akan tetapi sekilas bisa kita simpulkan bahwa sirkuit ini sebenarnya menarik. Akan tetapi informasi yang didapatkan memang di beberapa aspal mereka menemukan adanya bumpy sedikit, sehingga para pembalap harus hati-hati. Dan para pembalap harus bisa melakukan settingan suspensi sebaik mungkin. Dari informasi yang di-share oleh Michelin, ternyata Cak, karakter dari sirkuit Butch India ini sangat mirip dengan sirkuit Red Bull Ring dan juga Thailand. Oleh karena itulah dengan komposisi tikungan 8 kanan dan juga 5 kiri, maka Michelin meracik kompon khusus yang diperkuat di bagian kanannya. Michelin akan membawa kompon asimetris, artinya kompon yang memang benar-benar baru. Sebab Michelin tidak punya data sama sekali tentang sirkuit ini. Maka mereka akan mencari kompromi atau balancing, di mana untuk kekerasan dari komponnya merupakan kombinasi, karena memang karakter dari sirkuit Butch India ini lebih banyak menikung ke kanan, Cak. Dan tentu saja kita harus tetap melihat bagaimana nanti. Soalnya kita lihat kan belum ada free practice, dan kan free practice orang para pembalapnya banyak leleran, Kang Mas. Itulah sekilas sightseeing lab simulasi dari sirkuit Butch India untuk MotoGP, Cak. Nah, sekarang IWP ingin nge-share yang juga paling hot, di mana ternyata Presiden FIM gelisah, Cak. Jorge Vigas gelisah dengan kondisi MotoGP saat ini yang menurutnya sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Berbahayanya adalah dengan kondisi sekarang, di mana MotoGP Grid ada 22 motor, akan tetapi hanya ada 6 motor pabrikan Jepang. Ini akan mengancam eksistensi pabrikan Jepang. Jadi dari Vigas sendiri sangat khawatir kalau seandainya nanti dengan kondisi yang masih seperti ini, maka pabrikan Jepang berpotensi untuk mundur dari MotoGP. Maka pasar MotoGP untuk para audiens Asia bakal hilang, Cak. Kita akan yakin itu, karena memang Vigas pun sangat yakin bahwa jika nanti tidak ada representatif pabrikan dari Asia yang hadir di MotoGP, maka dipastikan audiens atau penonton MotoGP bakal turun drastis. Sebab dari kalkulasi memang betul, Cak, mayoritas fans MotoGP itu datang dari Asia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Vigas yang memberikan semacam clue kepada Dorna. Seharusnya ada regulasi yang mengatur dan juga memberikan semacam kemudahan bagi pabrikan Jepang supaya mereka bisa bangkit. Dan itu dikatakan oleh Vigas secara belak-belakan. Vigas memberikan pencerahan yang sangat jelas bahwa dia ingin supaya MotoGP manufacturer atau pabrikan Jepang bisa bangkit. Inilah kata Vigas yang diterjemahkan dari MotoGP. Sekarang ada 22 motor dan hanya ada 6 motor pabrikan Jepang. Dan kebetulan ke-6 motor ini berada pada peringkat terakhir. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan 3 tahun lalu. Aku khawatir tentu saja kita harus membawa pabrikan Jepang kembali ke puncak, dan mereka juga sangat menyesali situasi ini.
Perlu perbandingan yang setara antara pabrikan Jepang dan Eropa, karena ini adalah bagian dari kejuaraan dunia MotoGP, jadi harus ada balancing dan keseimbangan. Aku berkesempatan untuk berbicara dengan manajer Honda dan Yamaha, begitu pula dengan Suzuki yang absen. Namun, mereka mengatakan kepadaku bahwa Suzuki suatu saat nanti akan kembali ke MotoGP. Sementara Honda dan Yamaha telah meyakinkan aku bahwa mereka sepenuhnya fokus untuk mencoba kembali ke puncak di MotoGP. Artinya, nah itu Cak, kata Vigas, artinya ada kegelisahan Kang Mas ya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita, sesuatu yang tidak mengejutkan sih, soalnya ya kita tahu sekali lagi audiens MotoGP, the biggest audience itu di Asia. Apalagi salip-salipan udah nggak ada Cak, touring semuanya Cak. MotoGP saiki touring Kang Mas. Kemarin kan sempet ya banyak komen-komen dari sampean, nggak banyak sih, beberapa yang menyatakan ya kenapa sekarang baru cuap-cuap, aero dipermasalahkan, A, B, C dan sebagainya dipermasalahkan. Bukan dipermasalahkan Cak, kita fokus kepada aero itu adalah sebenarnya lebih kepada tontonan Kang Mas. Sampean kan tahu sekarang ini MotoGP sangat sulit menyalip. MotoGP itu sudah sangat boring Kang Mas. Bukan masalah Ducatinya yang dominan, bukan, atau masalah KTM yang luar biasa, bukan, atau Honda Yamaha di belakang, nggak begitu. Poinnya adalah tontonan aja. Seandainya tontonan MotoGP ada adu salib kayak zaman dulu, IWP kan salah satu orang yang nonton MotoGP sejak era 2 tak GP 500 dan beda banget dibandingkan dengan sekarang. Kita tahu bahwa saat ini MotoGP memang lebih kepada elektronik, lebih kepada kesempurnaan dari motor itu sendiri. Pembalapnya sporting, pembalap sekarang bukan utama. Coba sampean punya pembalap yang jago pole, Jos Gandos, ya skillnya mantep, tapi kalau elektroniknya memble, kalau kasarannya aeronya berantakan, kalau puntung satu aeronya, ya pasti di belakang. Itulah yang saat ini menjadi fokus kita, bahwa apapun itu, MotoGP atau ya kompetisi race ini balance gitu ya. Jangan terlalu mengumbar teknologi yang tidak bisa dicangkokkan pada motor produksi massal. Walaupun ini prototype bike, buatlah sesuatu yang mungkin representatif lah. Walaupun ini kan prototype bike race, akan tetapi harus yang tetap make sense lah. Kayak red height device, dimana pada saat start suspensi diturunkan ambles di aspal. Emang motor produksi massal buat apa gitu kan? Itu terjadi saat ini. Jadi pembalap sekarang itu harus melakukan adjustment pada saat mereka masuk keluar tikungan, itu right hand device-nya diturunin terus supaya pada saat mereka nge-push banget, membuka gas keluar tikungan itu nggak wheeling. Itulah yang menjadi fokus kita, supaya ke depan ada balancing, dalam arti semua perangkat MotoGP itu mayoritas sekarang tidak bisa dicangkokkan pada motor-motor produksi massal, dan itulah yang menjadi kelemahan Jepang mungkin karena mereka nggak mau mengikuti. Mereka lebih suka merepresentatifkan motor prototipe itu supaya bisa dicangkokkan pula ke motor produksi massal. Kira-kira demikian ya Cak ya. Nah oke, Kang Mas, jadi itu aja update IWP tentang MotoGP. Banyak banget ya IWP sudah ngoceh. Dan informasi buat sampean saat ini, MotoGP Mandalika semuanya sedang persiapan. IWP insya Allah nanti akan ke sana pula. Jadi teman-teman yang belum nonton MotoGP Mandalika tahun depan, tahun kemarin maksudnya ya, monggo sampean gabung Cak, karena jika kita perhatikan sudah sangat berbeda. Mandalika Circuit sudah sangat berbeda, dari jalan-jalannya yang sudah sangat lebar, kemudian juga fasilitasnya yang juga sudah masif banget. Pengalaman dari vlogger langsung Cak, pengalaman langsung dari pemerhati MotoGP Cak. Siapa lagi kalau bukan Jos Gondal-Gandil Iwan Banaran. Jadi first impression sangat luar biasa dan gede banget. Saya lihatnya gede banget. Dan alhamdulillah juga saya mendapatkan akses pedok, dan di sana saya lihat bagaimana teman-teman yang berjuang pada tahun pertama. Saya katakan walaupun nggak sempurna pastinya, karena jujur ya Pak ya, saya di sana pada saat pulang sempat terjebak macet Pak. Jadi dari parkiran itu biasanya ternyata kejebak lumpur. Karena waktu itu kan Ini tahun lalu ya berarti? tahun lalu. Jadi memang betul. Jadi memang ya belum sempurna, namanya juga masih pertama ya. Semoga saja di second year ya, jadi di MotoGP ini pasti, saya sih yakin pasti jauh lebih sempurna. Karena kenapa? Terakhir kemarin saya ke sana semuanya berubah total. Aksesnya yang kemarin menyempit itu sudah hilang. Jadi sekarang luas, ada 2 jalur. Kemudian parkiran kita kemarin yang tanah liat sekarang sudah full beton. Apalagi sekarang tiketnya juga lebih murah kayaknya, banyak diskon ya kayaknya kemarin ya. Dan saat ini MGPA itu sudah melakukan pengecatan ulang dan mereka melakukan persiapan lah bahasanya Cak ya. Jadi yang belum nonton MotoGP Mandalika, monggo sampai datang tahun ini karena IWB ya akan gabung di sana. Kita akan ketemu dan nonton MotoGP Mandalika, kita ramaikan Cak MotoGP Mandalika. Oke? Jadi gitu aja update IWB tentang terbaru sirkuit Butch India yang ternyata masih carut marut ya, walaupun sekarang masih berusaha untuk dicari solusi. Kita lihat saja seperti apa. Semoga saja nggak ada delay, nggak ada postpone, on schedule aja Cak. Itu aja update Iwan Banaran. Semua mencerahkan semuanya. Dan kalau sampean suka video ini, semua like, share, dan subscribe Cak. Ojo lali Cak, sampean sholat 5 waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.